tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriawati, saya sebagai moderator dan pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Sonia Hartianti sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ardini Meli Putri, pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nisya Masyarimia, pemateri terakhir. Baik, sekian dulu perkenalan dari kelompok kami. Kita langsung saja ke presentasi materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua definisi kurikulum, yaitu merencana dan pengaturan pengenalan tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan perkembangan intelektual yang beragam, di mana konteks akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan komplementasi. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum. Kurikulum 2013, kurikulum pengembangan kompetisi bimbingan. Pengembangan kompetisi pembimbingan adalah suatu upaya yang mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seorang secara seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk profesional, sosial, dan pribadi. Yang kedua ada kontekstualisasi sekolah. Kontekstualisasi sekolah adalah proses yang dimana pendidik dan pembelajaran disesuaikan dengan konteks atau lingkungan yang relevan bagi siswa. Yang ketiga ada aksesibilitas waktu. Mengadu panduan kemampuan untuk mengatur waktu sesuai dengan mata pelajaran yang ditugaskan atau pekerjaan. Yang keempat ada kompetisi yang rinci. Kompetisi yang rinci adalah sebuah konteks atau persaingan di mana aturan tujuan pengembangan persiapan perinci dan struktur dengan baik. Yang kelima ada kompetisi inti sebagai unsur penangguh organisasi adalah konsep yang diterapkan dalam strategi bisnis di mana pengusaha berfokus pada kompetisi. Yang terakhir akumulatif saling memperkuat dan saling memperkaya. Adalah tiga konsep karakter yang saling terkait dengan pembelajaran atau perubahan pribadi. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter adalah aspek penting dalam pengembangan pribadi dan profesional.
fokus pada materi esensial. Dapat menunjukkan pada pemberian perhatian kepada aspek-aspek konteks nyata dan pengalaman yang dapat diamati dan diukur. Yang terakhir, pembelajaran fleksibel. Pembelajaran fleksibel adalah pendekatan pendidik yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk memiliki lebih banyak kendali atas bagaimana dia, di mana dan kapan format akan mereka belajar. Sekian dari materi yang pertama. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kerangka dasarnya, kurikulum 2013 yaitu bertujuan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu bertujuan untuk sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan dan mengembangkan profil Pancasila pada peserta didik. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan dan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan KD, dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diargonisasikan per tahun, KD 1 dan KI 2 hanya terdapat pada mata pencapaian pembelajaran yang disusun oleh perpase capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi SMA atau sederajat terdiri dari PASE E umumnya setara dengan kelas 10 SMA, sedangkan PASE F umumnya setara dengan kelas 11 dan 12 SMA. Poin-poin dari kurikulum 2013. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu sikap spiritual mencerminkan hubungan seseorang dengan dimensi spiritual atau agamanya. Ini melibatkan nilai, keyakinan, dan praktik yang terkait dengan keyakinan agama atau kepercayaan pribadi. Ini bisa mencakup kasih sayang, ketenangan, rasa syukur, atau ketakwaan, tergantung pada latar belakang keyakinan seseorang. Yang kedua, sikap sosial. Sikap sosial ini mencerminkan hubungan seseorang dengan orang lain dan masyarakat lain, melibatkan aspek seperti empati, kerjasama, toleransi, dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Sikap sosial juga mencakup etika, moral, nilai-nilai yang membentuk perilaku dalam hubungan sosial. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan ini merujuk pada informasi dan pemahaman yang dimiliki seseorang tentang berbagai topik. Ini meliputi pengetahuan umum, ilmiah, atau spesifik dalam bidang tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, atau belajar secara mandiri. Yang keempat, keterampilan. Keterampilan ini mencakup kemampuan nyata yang seseorang miliki untuk melakukan tindakan atau pekerjaan tertentu. Ini bisa berupa keterangan teknik seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan manajemen waktu, dan kemampuan dalam suatu profesi atau hobi. Keterampilan biasanya diasah melalui latihan dan pengalaman. Seseorang, 4 elemen ini berperan penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang, serta mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada struktur kurikulum.
Yang pertama, pada kurikulum 2013. Jam pelajaran diatur per minggu, satuan alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka, struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada jam pelajaran atau JP. Diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pada jam pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik atau terintegrasi pada mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA. Belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Satuan pendidikan atau peserta didik kurangnya satuan 5 mata pelajaran seperti seni tari, seni prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater atau prakarya di kelas peserta didik mempelajari pelajaran umum. Ada mata pelajaran pilihan. Lalu, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran menggunakan satuan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran berfokus pada ekstrakurikuler atau tatap muka. Sedangkan pada kurikulum merdeka, untuk menguatkan pembelajaran terdiferensikan sesuai tahap pencapaian peserta didik panduan. Di antaranya, pembelajaran intrakurikuler sekitar 70% sampai 80% dari jam mata pelajaran. Dan kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20% sampai 30% per jam mata pelajaran. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nesia. Jelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan merdeka pada penilaian. Nah, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tugas pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Nah, jadi sedangkan penilaian sumatif yakni sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar ketentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah simulasi yang dapat mengekspresikan prestasi performance siswa yang ditemui di dalam praktik dunia nyata. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Nah, yaitu pada kurikulum 2013, pengertian buku teks adalah sumber
pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sedangkan buku non-teks merupakan jenis buku yang bertujuan memberikan pengayaan pengetahuan wawasan dan keterampilan terhadap buku teks pelajaran dari kajian ilmu tertentu. Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, buku teks dan buku non-teks, contoh-contoh modul ajar, alur tujuan, pembelajaran, contoh proyek pembuatan profil, pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan.